Kisah mistis itu saya rasakan juga ketika saya mengalami sebuah mimpi. Penipuan ya saya alami sekali ya. Saya tidak ada nggak ada suatu hal informasinya bohong ya. Kakek-kakek atau sama cucunya jalan kaki di pinggir jalan. Selamat malam teman-teman BGC. Jumpa lagi bersama kami. Saya Beler, Saya Getap, saya Channel. kami Beler Getap Channel. Mau bicara apa? Oke, sebentar. Sekarang kita berada di kediaman seorang seniman yang fenomenal, Beli Jam Tattoo. Iya. Gimana kabarnya Beli Jam? Sehat. Rahayu Beli Jam. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan boleh bersama kita atau bertanya-tanya tentang perjalanan Beli Jam lah dari awal. Nanti juga kita akan bahas kisah-kisah mungkin punya pengalaman mistis Ya, dari benar. Beli Jam ya. Ya, benar. Mungkin saya akan tanyakan dulu dari pertama Beli Jam nge-YouTube. Kapan Beli Jam? Kalau nge-YouTube sih saya sudah dari tahun 2015 setelah memutuskan diri untuk berani selesai kerja di kapal pesiar gitu. Jadi ini pun tidak direncanakan karena Beli dari dulu memegang sebuah prinsip segala sesuatu yang direncanakan akan menghasilkan sebuah kekecewaan ketika rencana itu tidak berhasil. Iya, benar. Ya, benar. Karena itu resiko sangat tinggi misalnya. Ya. Yang harus diambil. Kadang-kadang kan orang pengen sekali ke berangkat ke sana, sedangkan Beli Jam mau taruhan lah istilahnya. Ya itu pun dari dorongan orang tua ya, karena dulu saya pengen menjadi diri sendiri bahwa tidak harus kerja kapal pesiar itu akan menjadi memiliki keluarga yang bermartabat dan mapan gitu. Jadi semata-mata ya hanya mengikuti nasihat orang tua dan permintaan orang tua sebagai anak yang baik. Dan mungkin kebanyakan orang mengenal Beli Jam Tattoo ya. Mungkin Beli Jam bisa kita pengen tahu nama lengkapnya Beli aslinya, Jam, ya. Nama aslinya ya. Ya mungkin kalau saya nyalonan nanti. Coblos Mungkin coblos namanya Ketut Agus Suwadnyani. Agus Suwadnyani ya sudah. Ya benar. Dari partai ya. Dari Partai Buangit Bumi dan Langit. Buangit. Jadi Beli Jam selain sekarang menjadi content creator, Ya. apa kesibukannya sekarang Beli Jam? Setelah Tapi COVID sebelumnya gini ya, terima kasih sudah datang ke sini buat Beler Getap Channel. Jadi saya Jam Tattoo pribadi mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi sekali karya-karya Anda ini. Mudah-mudahan nantinya semakin berkembang dan semakin besar ya. Ya karena segala sesuatu saya lihat dari proses. Jadi saya lihat, saya tahu gitu loh bahwa teman-teman dari tim Beler Getap Channel ini memiliki semangat yang tinggi. Daripada itulah saya ingin juga istilahnya mengajak kalian dan mengajak kalian untuk sama-sama menjadi ujung tombak kemajuan dari seni di Bali Indonesia khususnya di Bali. Untuk ada silakan kalau itu dalam seperti pertanyaannya itu kegiatannya setelah COVID, sebelum COVID ngapain aja? Kalau mungkin? kegiatannya biasa-biasa saja. Saya Saya baru kaya. Sentuh ya bahasanya udah. benar sih. Kedai anak Kedai laki. Cerna meju. Ya kegiatannya ya saya kan punya banyak bisnis karena banyak dulu yang bilang ketika kenapa kamu nggak serius di bernyanyi, kenapa kamu nggak serius di band. Nah inilah ketika ada pandemi ini saya tidak panik gitu loh, karena balik lagi ketika saya tidak menghasilkan di satu tempat, saya akan menghasilkan di tempat yang lain. Nah inilah sesuatu yang bikin saya nyaman dan bikin saya tenang karena saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang.
segala sesuatunya dengan strategi. Makanya kalau nggak berstrategi, apapun sesuatu yang kamu lakukan tanpa strategi, nantinya tidak akan tidak akan membuahkan hasil. Memuaskan. Nah, Seru sekali iya, ada iya, ya seru, perbincangan seru. kita hari ini sama Beli Jam Tato. Nah, ada yang pengen saya tanya, kenapa Beli ngajak Gede Sukrade? Sebelumnya kita serput kopi wanen Iya, dulu ya. iya. Angwen ya, beli hanya bisa suguhkan kopi wanen. Kopi Sama wanen. teman-teman, sama tim juga yang di belakang. Iya. Terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa kopi wanen seleranya para lelaki. iya, selera para pemberani Dan pasti. para leluhur. Iya, para leluhur. Iya, lepuk pun selera. Kopi aja wanen kayak masa kamu enggak sih? Iya benar. Iya. Ya jadi dari Dari mana? sampai di mana Dari Sukrade. Oh iya, Kenapa Beli iya. sampai ada ide untuk ngajak Gede Sukrade? Awal ketemunya. Iya, awal ketemu. Oke, gini ya. Kalian percaya nggak dengan jodoh? Iya. Dengan Iya. dengan chemistry. Terus kalian itu dipertemukan oleh alam. Ya. Dan kalian pernah percaya nggak dengan di kehidupan kemarin kita mungkin sudah saling kenal. Iya, 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 iya. Dan itu Beli mungkin percaya karena saya nggak pernah berpikir untuk sampai sekarang ya, karena saya konsisten, saya ingin menunjukkan sifat kekonsistenan karena saya paham bahwa konsisten adalah musuh para orang-orang gagal. Iya. Benar. Itu yang saya terapkan banget dari dulu ya. Kenapa saya nggak pernah melepas Gede Sukrade? Bukan gimana ya, seperti saya sudah sampaikan di Jag Bali ya, Swastiastu admin Jag Bali ya, saya sudah sampaikan di Jag Bali bahwa tanpa Gede Sukrade pun saya bisa berkembang, dan tanpa Gede Sukrade pun saya bisa makan. Jadi itu bukan semata-mata saya memanfaatkan Gede Sukrade, itu semata-mata karena kita sudah memiliki sebuah rasa saling memiliki. Dalam kutip katanya itu ya itulah istilahnya, kita udah saling memiliki dan kita udah saling menguntungkan. Jadi saya percaya dengan alam yang mempertemukan saya sebagai Sudah berapa lama Jen sama di Wow, sekolah? udah hampir 7 tahun ya. Sudah hampir 7 tahun. tahunnya lumayan lawas ya Mbak dia. Lumayan lawas. Dari sekian yang dijelaskan beliau ya, sungguh-sungguh mengedukasi Iya, kita, benar. pengalaman lah buat kita sebagai pembelajaran Iya. agar kita lebih baik lagi di Iya, kemudian hari. Tapi dia masih nggak nyiptain lagu gitu, masih. Jujur aja tingkat moodnya itu Berbeda. akan mengikuti umur Iya. dan akan mengikuti sebuah hasil. Jadi ketika kamu tidak menghasilkan di dalam sebuah apa yang kamu geluti, ya udah bukan tinggalkan ya. Jadi kesampingkan aja dulu. Iya. Anggap itu sebagai hobi. Kita akan mencari di mana tempat kita menghasilkan, karena anak dan istri kita tidak akan bisa dikasih makan bataku, kerikil, Ya. semen dan koral, Ya. sambu. Pokoknya yang berserat, yang syarat besi sementara seperti linggis, bisa jam itu bisa. Ya, jadi Nggak bisa. pintar-pintaran kalian lah mengambil segmen. Begitu pula dengan segmen yang kalian bangun ini kan sekarang podcast kan. Iya. Kemarin kalian ngejuk lihat, tapi sih mana ngetradisin dan ngejuk lihat kan. Nah ini yang harus saya juga jelaskan sama teman-teman dari Blur Getap Channel. Saya pribadi tidak kohor dah jadinya ya kan ya. Saya pribadi tidak memungkiri dan saya tidak percaya dengan adanya sebuah Makhluk astral lah. kemistikan ya. Jadi kita hidup di dunia ini tidak lepas dari sebuah hal spiritual, Iya. hal Gaib. Ya, jadi saya pribadi pun pernah mengalami hal gaib dan mengalami hal di luar nalar. nalar. Oke, salah satunya apa itu Beli Jam?
yang hal-hal mistis yang pernah Beli Jam alami? Jadi hal mistis itu ya tidak semuanya berkaitan dengan apa namanya itu kita ketemu dengan hantu, kita ketemu sama gundruwo, pocong, setan, alas, setan belang ya. itu setan belang. Jadi kisah mistis itu saya rasakan juga ketika saya mengalami sebuah mimpi yang akhirnya akan membawa ke sebuah mistis juga. Satu, saya dari dulu selalu mimpi saya tinggi. Jujur saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, ibu jual dagang sayur keliling, bapak sopir. Nah, di mana anaknya ini adalah korban dari bullying. Jujur aja saya ini dulu waktu SD ini korban bullying, dimana sekarang saya punya anak, saya tidak mau apa yang saya alami anak akan alami juga. Ketika sekarang ada anak, sekarang anak saya mengalami sebuah bullying, saya akan menyuruh dia akan melawan. Karena apa? Saya tidak mau mental dia akan menjadi mental seperti bapaknya, dimana korban bullying itu adalah korban yang melahirkan sifat temperamental. Ya jujur aja saya ini dulunya temperamental, sekarang pun ya ada masih sedikit yang membekas ya. Jadi sifat orang tua juga, sikap orang tua mendidik anaknya yang keras mungkin itu akan melahirkan sikap anak yang besarnya menjadi anak yang tumbuh, jadi anak yang temperamental. Terus berhubung dengan sebuah mimpi, saya selalu bermimpi dulu sering menghayal saya menjadi public figure, orang dimana banyak mengagumi, orang banyak yang minta tanda tangan sama saya. Hayalan tuh ya, mimpi, dan selalu dalam hayalan. Karena saya percaya, saya dulu belum percaya. Mungkin ini sebuah secret ya, ada yang harus kalian tahu lah. Secret itu dimana sesuatu bahasa, suatu mimpi yang kamu tanamkan dalam diri sendiri, terus kamu ingat, terus kamu inginkan, itu akan capai secara tidak langsung dan tanpa kamu sadari. Contoh dari kecil saya ingin sekali melihat patung Liberty secara langsung, dan akhirnya saya langsung ya di New York ya beberapa tahun yang lalu. Terus saya banyak yang minta foto dulu dari kecil. Dan dari kecil tuh saya membalas teman-teman yang ngumpul itu lewat saya menghayal saya bisa berani memukul mereka. Saya jadi kebanggaan di sekolah tapi dengan menghayal, bermimpi gitu. Terus dan akhirnya jadi kenyataan gitu loh. Kan nggak seharusnya semua saya harus publish kan di sosial media kan ya. Terus saya pernah bermimpi ketemu Megawati, Soeharto sekalipun, terus Jokowi, ini terakhir nih Jokowi ya, sebelumnya juga udah pernah ketemu sama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dia nongkrong bareng sama saya, makan bareng ya di restoran, salah satu restoran. Udah gitu berapa hari kemudian saya bermimpi, berapa tahun kemudian saya bermimpi Jokowi. Jokowi itu duduk di depan kamar saya makan gitu ya, medar gitu ya. Wah seperti itu. Jadi ya kalian harus sadari ketika kalian bermimpi orang-orang hebat, orang-orang besar, kalian akan besar nantinya. Astungkari ya. Ya gitu. Ya buat para orang tua mungkin penjelasan dari Beli Jam tadi bisa sebagai pembelajaran, bukan untuk kalian saja, untuk diri saya sendiri ya. Saya juga seorang bapak, seorang ayah yang mungkin dengan kata-kata dari Beli Jam tadi menyadarkan saya untuk lebih belajar lagi, lebih bermimpi lebih tinggi lagi. Ya. Tapi kalau Cakre biasanya sering bermimpi dia, tapi mimpi basah ya. Itu beda. Ya. Nggak tahu basah. Berarti masa lalu atau masa yang udah lewat lah, masa kecil lah, begitu berat ya Beli Jam ya.
harus berjuang benar-benar sendiri. Ya. Artinya banyak lah perjalanan Beli Jam yang gak gampang lah untuk mencapai seperti Kalau titik ini. saya ceritakan sih mungkin besok belum kelar Iya, podcast ini. Karena mungkin pun dari kalian dan teman-teman lain yang sudah mungkin di titik yang mereka impikan, mereka sudah targetkan, mereka sudah menggapai cita-citanya, mungkin mengalami hal yang serupa ya. Jadi saya di sini tidak membandingkan diri sendiri, mungkin banyak teman-teman juga akan mengalami seperti apa yang saya alami. Jadi sebuah kesuksesan itu butuh proses yang sangat besar ya. Seperti kalian ini sekarang, siapa tahu kalian ini nantinya akan menjadi sebuah channel yang sangat besar ya. Tanpa menjatuhkan teman yang lain, tanpa menjatuhkan teman yang dulu-dulu Anda ajak berjuang. Intinya sekarang apa yang saya alami kemarin biar tidak kalian juga alami, dan tidak juga kalian laksanakan, kalian lakukan. Jadi anggaplah apa yang saya lakukan kemarin itu adalah suatu hal yang nantinya saya bisa memberikan sebuah pengalaman ya. Pengalaman. Nah, berhubung dengan gini, Beli Jam pebisnis, mulai kapan Beli Jam berkecimpung di dunia berbisnisan? Saya jujur aja dari dulu, semenjak saya dikejar di kapal baru mengenal nama-nama bisnis ya. Karena dulu saya akan akan menghalalkan segala cara ya. Maksudnya menghalalkan segala cara itu ya selagi itu halal, selagi itu tidak merugikan orang lain, selagi itu tidak menyentuh jalur hukum ya saya akan kerjakan. Dulu jujur aja saya di New York ya, apa yang saya bisa kerjakan dan dibisniskan saya bisniskan. Contoh jual elektronik yang dibeli dari New York, umpamanya beli $300, saya jual ke Inggris harganya $500. Jadi itu yang banyak yang teman-teman sekabin atau separtner sesama kerja tidak bisa memanfaatkan sebuah peluang gitu loh. Jual nasi goreng, benar? Iya jujur. Berarti Beli Jam udah dari dulu emang udah punya jiwa bisnis ya. Kalau dibilang memiliki sebuah jiwa bisnis itu udah dari tamat SMA sudah memiliki jiwa bisnis itu kalian ya. Makanya belajar matematika itu jangan gininya dipelajari ya, jangan kecantikan ibunya dipelajari, kecantikan panggilan iman guru nih. Bener, ini pasti pura-pura jatuh pulpen ya. Ini kalau di sini pernah nggak mendapatkan Ya seperti poltergeist, bang bergerak sendiri seperti itu. Gini. Pengalaman horor. Iya. Kalau itu sih mungkin belum ya. Kalau dulu kan Beli Jam ini anggap manggung ya, konser ya, Karangasem, Tajikule, Les, Denpasar, Gianyar, udah keliling Bali lah intinya untuk panggung ke panggung ya. Karena mohon maaf Beli Jam jarang tampil di mana-mana, di kafe atau di mana. Emang segmennya Beli Jam udah ambil segmen di mana karir saya itu ya hanya ke sana ke panggung aja, itu tidak berkarya ke hal yang lain gitu. Ya dulu sih pengalaman pulang dari, kalau nggak salah dari Karangasem ya, itu pulang kalau nggak salah jam 12:30 karena Beli Jam nggak bisa menginap. Itu Nggak bisa menginap. Sejelek-jelek apapun kasur di rumah, semangset apapun kasur di rumah, seromon apapun ya saya tetap nyaman di rumah. Jujur ya, Mas sendiri Beli Jam. Sebintang apapun ya, sebintang 10, bintang 5, 10, 16 2.500 ya, tetap di rumah adalah tempat yang paling nyaman buat saya. Benar. Ketika saya selesai habis manggung jam 12:30, ini horor ya, mulai ke horor ya. Jadi Beli Jam tidak bisa disopirin sama siapa-siapa, kecuali mungkin emergency sekali, saya capek darah dulu ya, selalu PP atau gimana tuh nyetir sendiri walaupun dalam keadaan capek.
sekalipun ya tetap nyetir sendiri. Ini kejadiannya jam 12:30. Kita pulang. Di mobil ada kru 2 orang, satu istrinya beli jam, yang satu lagi anaknya beli jam. Beli jam jujur aja, nggak pernah yang namanya selingkuh ya, kecuali kepepet. Sama nggak ya? Kecuali kepepet. Ini bukan takut lah kalian. Nah, ya. Ini serius. Pengalaman berikutnya itu. Jadi pulangnya saya lewat kebetulan di seputaran Pojok Batu ya. Iya, Batu. Itu kan bengang apa Indonesianya tuh? Lengang, Bengang. Bahasa Indonesia apa? Bengang. Apa ya? Bengang. Gelap lah. Tidak ada Gelap. lampu penerangan, Sunyi. sepi, sunyi. Iya. Nah itu kan dari Karangasem sampai ke Pojok Batu itu kan sepi. Iya. Iya. Mulai dari RSUD Iya, sepi Sepi sekali. Dan otomatis di dalam mobil itu orang-orang dalam mobil itu kan capek dan mereka mengantuk. Dan saya sudah sampai kasih tahu kalau sengantuk apapun kamu ajak ngobrol saya supir kan Iya. juga punya rasa ngantuk gitu loh. Nah saya nggak mau marahin mereka, mungkin dia memang capek karena mereka jadi krunya BJM juga, mereka harus mau banyaklah pekerjaannya mereka. Tidurlah mereka di daerah Pojok Batu itu sepi sekali, gelap sekali. Saya coba tes ya ketika itu saya lihat tuh jalurnya lurus, saya coba matiin lampu, benar-benar tidak ada penerangan sekali. Nah, saya dari kejauhan tuh melihat kakek-kakek sama cucunya Pada jam di pinggir jalan. Nah, tapi berupa apa namanya lawat, bayangan. Iya. Tapi dikira saya lihat bukan bayangan juga tidak, orang juga tidak, karena masih jauh kan, masih gelap juga terlihat dia masih sama dia gandeng cucunya. Ini nyata ya, demi Tuhan ya, saya alami sekali ya. Saya tidak ada nggak ada suatu hal informasinya bohong ya, hoax. Di perjalanan saya hanya berpikir dan mencoba untuk menganalisa, nggak mungkin loh ada seorang kakek-kakek atau sama cucunya jalan kaki di pinggir jalan, dan itu nggak pakai alas kaki loh, nggak pakai istilahnya sandal, nyeker lah. Itu saya lihat dari jauh, entah dia ngambang atau tidak, saya nggak belum itu. Nah, saya masih tercengang sekali nih. Saya sudah merinding bulunya gitu, sudah merinding. Setelah saya melewati kakek sama yang digandeng cucunya itu, saya berani hanya melihat dari spion, mobil spion ya. Saya lihat dari mobil spion, mohon maaf, dia tidak berwujud. Tidak berwujud itu maksudnya nggak punya hidung, mata datar semua. Datar, makanya ini sampai merinding ya, saya jujur nih, saya menceritakan pun merinding. Ini momen ini soalnya tidak terlalu lama gitu loh. Kurang lebih 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya alami ya. Kita yang dengar ceritanya aja merinding ya. Sering bulunya ya. Jadi pas saya lewat, saya nggak teriak, saya hanya fokus ke jalan, takutnya saya nggak konsentrasi, nantinya itu kepase kan. Iya. Itu pengkulan guys. Langsung banyak pinaru nah. Takutnya terjun tembak. Oh iya. Nah, ngebelas lah terus, ting ya, bangunlah semua di dalam mobil ini. Ada apa nih? Saya nggak bilang bahwa Astung Haris selamat.
langsung ngare ini betara sampai ngizinin pemargisan becik gitu. Terus saya ceritakan itu baru mereka mulut kiap matanya hilang ada kiap. Iya. Tapi cerita beli jam itu setelah sampai di rumah apa? Enggak, masih di jalan itu bawa saya. Kalian percaya enggak? Makanya jangan tidur. Ketika temanmu lagi nyopir itu adalah mereka adalah membawa nyawa kalian. Iya, benar. Iya benar sekali. benar. Jadi usahalah gantian untuk ngajak ngobrol temanmu dengan nyopir ya. Makanya suatu dulu saya di channel sebelah lah, konten ke Denpasar, ke Gianyar atau kemana deh ya, saya sering menekankan kepada teman yang di sebelah supir, jangan tidur, ajak ngobrol temanku di sana. Karena memang seperti itu sebetulnya, seperti ceritanya beli jam tadi. Benar. Kita pun berdua kan ada bawa motor, saya masak kan Pak D kan ada kasih tidur. Iya. Menyeriap di motor bangun-bangun saya surat menyatat dosen Pak D. Itu sih harus sih, karena nyawa si penumpang itu tergantung dari si supir. Iya, benar. Banyak hal juga sebab ketemu ya. Makanya beliau tidak bisa memungkiri bahwa mereka itu ada. Iya. Beliau itu ada ya. Dulu saya juga pernah mengalami dan melihat cahaya di rumah sendiri ini. Dulu saya kan punya rumah sawo, pohon sawo gede ini di belakang, ya rumah belakang. Terus saya lihat ketika saya pulang, saya kan pemabuk dulu, Iya. hidup di trotoar, jalan segak terurus, orang anak nakal. Tapi nakalnya positif. Makanya beli jam ini kan kalau divaksin itu bukan tubuhnya yang kebal, kupingnya yang kebal. Nah pulanglah jam 2 malam apa 3 malam. Terus saya beli jam nyampe di rumah. Saya melihat cahaya di bawah pohon sawo. Terang sekali. Ya mudah-mudahan ini mungkin bukan sekedar hiburan semata buat teman-teman ya. Jadi ternyata beliau itu ingin menunjukkan sekali-sekali mereka itu beliau itu ingin menunjukkan bahwa beliau itu ada loh, Keagungannya ya. keagungannya beliau. Saya ada cahaya besar. Setelah saya dekati dia ada, nggak ada apa. Terus saya bangunkan ipar dulu, ipar di sini pas mainan ya, menginap. Saya tanyalah sama ipar, saya ketemu gini. Dia coba, kebetulan iparnya tahu ya. Coba aja hidupin dupa 3 biji, 3 biji terus di depan kamu tidur, luaran apa itu? Di Sebelah kamu tidur, kasih beras, terus injek dupa, di dupa telu 3, kamu akan bermimpi. Siapa cahaya itu? Iya. Nah awalnya saya nggak percaya, saya tidur dan benar saja saya bermimpi ketemu sama penuhun Karangdriki. Dewa bagus, ternyata emang benar bagus. Mohon maaf tidak berambut, tapi dia bertato kampit di sayap. Makanya ini pun menjadi sebuah pertanyaan sampai sekarang, apakah Dewa bagus saya itu harus ada sayapnya apa tidak? Karena ada juga ada itu yang belum, karena apa? Saya belum berani menyampaikan secara serius kepada orang tua saya bahwa Dewa bagus ini harus mengkampit apa tidak. Karena dulu waktu saya mimpi itu ada Dewa bagus itu bertato sebelum saya tukang tato lagi gitu. Maksudnya kan berarti kan bukan terkontaminasi dari apa tuh, terinspirasi dari saya tukang tato kan. Terus sosok beliau adalah putih, bersih, bercahaya dan tinggi, besar. Besar itu bukannya besar-besar seperti gini, bukan. Besar ya berwibawa gitu loh, besar-besar seperti orang atlet, orang bule, ganteng, pokoknya besar sekali, nggak berambut. Nah dari sana saya percaya bahwa beliau memang ada. Iya, benar. Cuma
kita yang tidak pernah mensyukuri Iya. dan baru menghargai keberadaan beliau gitu. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, mungkin kurang mengerti Penuhun Karang itu bisa disebut penjaga ya. Penjaga, Penjaga satpam di rumah rumah lah. kita ya. Jadi ya kita harus menghargai beliau gitu ya. Mm-mm. Walaupun mungkin kita jarang lah seperti mengalami Beli Jam bisa melihat, tapi ya memang mereka ada gitu. Kita berdampingan hidupnya Iya. sudah. Ini ada lagi ya, ini saya akan jelaskan ya semampunya ya, apa namanya itu, sehoror yang Pernah aja. pandangan yang beli pengalaman beli lah. Jadi dulu waktu kecil nih kan lo demen maling buah dulu. Jadi dulu tuh tetangga ada yang nanam juwo, Jeruk, sumager, buah-buahan lah. buah-buahan. Ya. Ya kenakalan anak kecil lah beli ya dulu. Terus Beli Jam kan sama teman-teman inisiatif untuk biasalah mencuri apa ngade obat bedah malam-malam. Iya. Ada kritik. Kalau yang maling jam 9 ketawang. Ini bukan contoh untuk buat ditiru ya. Iya, Bukan iya, untuk ditiru ya Kalau untuk ditiru, jadi setiap orang punya kenakalan remaja masing-masing ya. Setiap orang punya kenakalan masa kecilnya masing-masing. Iya, Saya betul. kecil nih. Dan dosanya Jauh, masing-masing. masih kecil sekali nih. Tapi saya sudah merasakan yang namanya pengalaman horor. Ini yang sangat horor, yang benar-benar saya lihat nyata dan langsung gitu. Malam jam 12:30 ya, ini kejadiannya jam 12:30. Ini berdekatan sama seter. Buset. Sih pocong dong sih. Ya, jadi saya hanya berdua berangkat kita ke lokasi untuk mencuri sumager. Oke, udah nggak mungkin dong jam 12:30 itu yang punya lahan dan sumager itu ada kan, aman lah kita nyuri kan. Naik di atas. Nah itu naik. Saya petik jeruk itu biasa, saya petik jeruk itu. Dan di bawah teman saya nyala dan sebagainya. Begitu saya mau turun, teman saya lari. Right nih, lari. Saya kira itu tangan yang punya. Limpi ceri mundur aduh. Nah, mohon maaf nih, dia kayak pegang ini suruh turun, tangannya ini slom Berbulu. Nah, itu udah nggak tahu, pokoknya slom, melengis sekali ya. Nah, gampes apa? Udah gampes lah, gapok. Lepas kukunya, kelas kukunya, gapok. Turun lah saya, kok agak bergerak. Saya kan begini, jelema perliak kan, turun lah saya. Mulai lah ke punuk tempal mulai kalahin lah begini. Nah, ya lebih cing ini musim timpal sejati loh. Jadi benar. Tim kalian kan ngomong timpal kan. Nah gitu. Atau play bene. Sebelum kau masih. Sing lagi sakit tadi beliau. Aduh kangen lah. Bisa ada perjalanan ya. Cuma kamu tukar. Ya tukar itu gede ya aku lah namanya tukar itu buat lah kan. Buat kerikil nangan kan. Alis lah mati deh. Ke pangkungnya lah lari nih. Ke pangkungnya mulai berat. Timpali juga ada belakang. Nah di pangkungnya adalah gubuk. Ini nggak jauh kan depannya dari sini.
adalah dong masuk mah mulai berat dong masuk seperti sih pas hujan bidek lah ibu bawanya bemisces kati ya. Nah di dalam kamar ada kedok-kedok pintu lah yang takut dong. Iya. Pas di jalan beli jam amlet takut beli jam udah kan pang selamat lah nah agak gati nur itu ada nak nulungin beli jam tapi kurang sehari masih itu ngidu ya yang kenapa Gus dan ngejok jangkrik gitu suruh ngejok jangkrik ini menurut Jin tadi bisa mulai main bukan dia kok kayak tua saya koran udah maling cuma aja suruh nguang orang dong ya gini musim udah kayak nguang ya apa sih gini kayak itu orang maling semua aja saya sing barang awak paling ini tuh kan lah masih gini musim udah kayak nguang bisa lihat cerita lu maling gua maling begitu aneh nih anehnya sekali nih rumah ini saya masuk akal rumah ini lu masih curiga beli ini di Indonesia tuh mau anggap gue situ anggap asal anggap beli sementara mau ke rumah itu lu bisa magaib berarti nah tuh sering tahu magaib apa tuh sih karena paginya salah tidak ada entar lu asli gaib entar lu ketika mau masuk ke sana gak nalar beli teh gak ngetah lu teh gak ngetah ketakutan aja beli ada yang menggedel di mana nih Bu, dawu bo. Kenapa nih ke alien dari Cina ada sama kuku? China! Silakan tuh takkan. Mulai baik. Ini cicing. Nah, tadi sih terus. Iya. Itu tadi pengalaman bisnis dari beli jam tato ya. Iya, benar. Semoga yang negatif jangan ditiru, yang positif silakan dipetik. Benar nggak Dik? Untuk ada pertanyaan lagi deh? Mungkin itu aja dulu sih. Mungkin podcast kita malam ini kita akhiri. Siap kata-kata. Rogi karena kaget dia ya siap. Jika ada salah kata dari kami dari Blur Ketap Channel, kami mohon maaf ya. Mungkin ini adalah salah satu kehormatan dan kebanggaan bagi Blur Ketap Channel Ya, bisa mendatangi baik cuma beli jam jamuannya juga terima kasih banyak beli jamuan juga apa namanya ketika kita datang dia orangnya humoris juga ya humoris dan ngesiapin juga ya lumayan ngesiapin dan dari lumayan penjelasan beliau kita bisa termotivasi ya benar kita bisa lebih semangat lagi pastinya agar kita bisa lebih maju ke depan lagi ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan, kalau mau mendukung ya setengah-setengah. Ya, benar. Seperti yang saya sampaikan, saya akan dukung Blur Ketap Channel semampu. Dukung terus Blur Ketap Channel. Jangan lupa like, subscribe komen, and share sebanyak-banyaknya. saya Blur, Saya Ketap, saya Channel, Kami. Saya Blur, saya baik saya Ketap, saya Channel, kami Blur baik Blur baik channel nggak berat. Blur baik Saya selalu Blur Ketap Channel. ya See you next video. bye.